seandainya dari pihak keluarga itu ada yang kepura-puraan, tidak tahu gitu, pura-pura tidak tahu atau lalai, sementara yang anak perempuan yang justru dia ngeh tahu ada seperti ini. Nah, apa langkah pertama yang bisa dia lakukan, Bu Buda? Nah, kalau ini ada orang tua atau saudara laki-laki yang tidak memberikan berdasarkan keputusan ini, Ya, itu sah-sah aja atau bagaimana? Sebenarnya kalau kami mau memaknai keputusan ini, harapan kami ini ditaati dan dilakukan sesuai dengan keputusan lah. Kalau toh kemudian memang tidak, memang sebenarnya itu sangat disayangkan. Kami tidak pada persoalan apakah kemudian akan dijatuhi hukuman dan lain sebagainya lah, begitu. Karena ini lebih kepada lagi tulus ikhlasnya Mbak Sudiani, tulus ikhlas dan kemudian memang harusnya begitu. Kalau menurut kami seyogyanya memang harus seperti itu diterapkan begitu. Janganlah menghindari ini karena menurut kita inilah yang terbaik yang bisa dilakukan kepada anak-anak perempuan kita, kan begitu sebenarnya. Nah, berikutnya Bu Buda, seandainya ini ada sebuah kondisi gitu. Nah, sebenarnya orang tua dari guna kayanya itu lumayan ada lah gitu yang bisa dibagi untuk anak-anaknya. Tapi karena mereka entah karena tidak tahu ada keputusan ini atau karena memang sengaja tidak ingin, itu tidak memberikan kepada anak perempuan. Nah, bisakah anak perempuan ini melakukan semacam tuntutan gitu atau permintaan? Karena yang anaknya ini tahu bahwa ada ini gitu. Kalau menuntut secara hukum, rasanya memang secara kode etik ya di Bali gitu mungkin ya. Atau bagaimana? Sebenarnya menurut kami lagi, kalau kami dipertanya elok-elok saja gitu. Kalau menurut kami. Ini kan persoalan kalau kami memaknainya. Berarti tapi bisa itu kalau menurut kami. Tapi menurut orang lain kan belum tentu maksudnya. Kalau menurut kami memang tidak perlulah kami menuntutnya. Kan begitu lagi. Kami tidak perlulah menuntutnya. Jadi ya itu hak gitu. Ya itu hak begitu. Kami juga berkewajiban sebagai anak perempuan untuk memperhatikan orang tua gitu. Iya. Karena ini itu gunung kayu orang tua. Iya. Lagi-lagi kepada gunung kayu. Nah, idealnya kan begitu udah idealnya. Nah, tapi kenyataannya termasuk juga ada beberapa teman saya lah gitu Bu Buda mengalami persoalan seperti ini. Nah, dia ewah pekewah gitu. Karena dia merasa selama ini di masyarakat bahwa yaudah aku perempuan, anak perempuan memang tidak berhak, tapi dia tahu ada sesuatu yang bisa dia dapat gitu. Nah, itu gimana langkahnya? Memang seperti itu Mbak Sudiani, maka saya mendorong. Maka kami mendorong anak laki-laki lah yang punya inisiatif untuk itu dan juga orang tua. Ya kan? Sebenarnya kalau ngomongin tentang pemiskinan perempuan, cikal bakalnya juga dari sini. Boleh saya berbicara begitu? Sah-sah saja sebenarnya. Coba dipikirkan. Saya punya anak Mbak Sudiani. Saya punya anak Mbak Sudiani. Ini bicara tentang fakta ya. Saya punya anak Mbak Sudiani, perempuan. Saya kaya raya Mbak Sudiani. Dari gunung kayu saya nih. Itu. Kerja keras. Iya. Saya tahu suaminya miskin misal, bukan miskin ya. Artinya tidaklah. Kalau dibandingkan membuat Mbak Sudiani dari dulunya di rumah kami terpenuhi segalanya, kemudian mengawini laki-laki yang memang, tapi Mbak Sudiani jatuh cinta kan, sangat mencintai dasar karakter dan menurut saya sih sebagai orang tua dia adalah
pasangan yang terbaik untuk Mbak Sudiani sebagai orang tua, sebagai siapapun yang melihat itu. Tapi harusnya Mbak Sudiani kan terkondisikan baik ya. Semestinya. Kalau dengan cara saya memberikan support tentang haknya Mbak Sudiani berdasarkan keputusan MUDP. Tapi karena saya kemudian lalai, saya pura-pura tidak tahu, sebagai saudara laki-lakinya Mbak Sudiani juga lalai, tidak tahu. Saya membiarkan kemudian Mbak Sudiani dengan anak-anak Mbak Sudiani, dengan suaminya Mbak Sudiani pontang-panting cari pekerjaan. Gitu. Membiarkan Mbak Sudiani seperti itu kan sama saja saya dengan melakukan pemiskinan kepada Mbak Sudiani. Benar tidak Mbak Sudiani? Benar tidak, saya tanya nih Mbak Sudiani sebagai anak perempuan. Itu maksud saya Mbak Sudiani. Itu kalau ngomongin tentang pemiskinan perempuan, jadi sekarang kan isunya adalah bagaimana kemudian menuntut keadilan ekonomi dan persamaan gender dan keadilan ekonomi untuk perempuan. Tentu untuk kemudian menjawab pemiskinan perempuan. Kalau ngomongin tentang itu, ini sebenarnya. Kecuali memang tidak ada landasan dasar terkait dengan pembagian warisan ini, ya sudahlah kan begitu. Sudahlah. Tapi ini kan ada. Kita memang mengapa kemudian ini diwacanakan di tahun sebelum 2010, kemudian dilakukan kajian mendalam dari pemerhati perempuan dan anak di Bali, pakar-pakar adat kita dan orang-orang yang memang punya kepedulian terkait dengan untuk kemudian bagaimana mengkondisikan keadilan gender dan terutama untuk anak-anak perempuan kita. Ini kan dibahas untuk itu Mbak Sudiani. Kalau kita mencari pemaknaan daripada keputusan ini, hal itu memang harus dilakukan. Itu maksud kami. Ya. Pertanyaan berikutnya, seandainya dari pihak keluarga itu ada yang kepura-puraan, tidak tahu gitu, pura-pura tidak tahu atau lalai, sementara yang anak perempuan yang justru dia ngeh tahu ada seperti ini. Nah, apa langkah pertama yang bisa dia lakukan, Bu Buddha? Ini kan terkait dengan juari Mbak Sudiani. Nah, itu apa lagi namanya? Kalau bahasa Indonesia apa juari itu? Bukan si juari Mbak Sudiani, lebih kepada memang dia ingin bisa tidak menyampaikan gitu. Bukan, ingin sebuah keadilan. Yang memang ada landasannya begitu kan? Ya, membicarakan hal tentang keadilan memang benar ada landasannya kan begitu, tidak mengada-ngada ini. Nah, kalau kemudian itu bisa mampu dibicarakan, lebih baik alangkah baiknya dibicarakan itu. Siapa tahu, kita kan selalu berandai, siapa tahu memang kemudian saudara laki-laki kita dan orang tua kita tidak pada konteks mengetahui, karena kan belum seberapa juga orang mengetahui tentang hak waris untuk perempuan di Bali Mbak Sudiani. Jadi coba kita bicarakan itu. Nah, terkait kemudian tidak diberikan atau diberikan, itu lain persoalan. Ya, begitu. Kalau tidak diberikan, kemudian apa langkahnya? Kami berserah kepada perempuan tersebut. Iya. Kalau kami kemudian memaknai, kalau bahasanya adalah tulus ikhlas dan kemudian setia pada konteks perjanjian maupun yang ada, baiknya ini kan memang harus sama-sama legowo kan begitu. Jadi juga perempuan kami juga pasti sebenarnya kalau toh tidak diberikan sebenarnya legowo untuk itu, tidak apa-apa. Tapi kan ini bahasa bagaimana kami kemudian mendesakkan jadi kepada laki-laki dan para orang tua sebenarnya. Begitu Mbak Sudiani. Kalau yang kan lumayan sudah 12 tahun berarti Bu Budaya sejak ini diputuskan dari 2010, sekarang 2022. Nah, setahu Bu Buddha sebenarnya sudah sejauh mana sih keputusan ini disosialisasikan, sampai ke tingkat mana? Kalau kami memahaminya kan memang ini adalah kerja yang berat Mbak Sudiani, untuk kemudian bagaimana mensosialisasikan, mewacanakan, dan kemudian nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, dan setelah menjadi kebiasaan kemudian sudah otomatis akan berlaku begitu. Harapan kami sih
semua pihak mau mendengungkan ini, karena kalau mau kemudian tentang akses keadilan gender dan akses ekonomi untuk tidak terjadinya pemiskinan terhadap anak perempuan kita, memang ini harus diupayakan berlaku begitu. Begitu sih harapan kami. Gitu. Ya. Nah, dengan adanya keputusan ini, apakah sempat ada penolakan yang luar biasa gitu? Karena mungkin dianggap mengacaukan sistem mungkin. Kalau memang sesuatu hal yang baru dan kemudian akan merubah tatanan sih, sebenarnya memang perdebatannya pasti tinggi. Saat ini pun kemudian setelah 12 tahun, kami rasa juga masih banyak kemudian yang entahlah kemudian itu memang, tapi saya rasa ya kalau kemudian ini dibicarakan dan faktanya memang ada, sebenarnya saya percayalah, saya sangat optimis saudara laki-laki kita, orang tua kita sebenarnya dalam konteks ini pasti legowo lah untuk memberikan itu, tapi memang harus dibicarakan terus menerus dari generasi ke generasinya begitu. Ya. Nah, sedikit tadi Bu Buddha kan memang idealnya ini dikelirkan ketika sebelum seorang anak kawin kan gitu. Idealnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika perempuan ini baru mengetahui ada keputusan ini setelah dia kawin gitu.